Ya, selamat sore semua. Yuk kita mulai ya. Ada Olin. Olin, selamat sore, Lin. Ya, lama banget ya nggak kelihatan ya. Sehat, Olin ya. Selanjutnya, selamat sore, Lin. Sore. Ya, terima kasih. Sean, selamat sore. Sore, Bu. Iya, terima kasih. Udah mandi belum, Sean? Sudah, Bu. Sudah cantik ya. Wano, Mela, selamat sore. Sore. Ya, yuk lanjut. Raika, selamat sore. Sore. Ya, Nara, selamat sore. Sore, Bu. Ya, Yusia, selamat sore Yusi. Sore, Bu. Ya, yuk. Dedek, kita akan mulai ya kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktunya. Yuk kita sama-sama bareng-bareng belajar tentang firman Tuhan, ya. Kita akan mulai dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini, Tuhan menolong kami. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan telah berkati. Sore hari ini Tuhan, kami memberikan diri kami, waktu dan telinga kami, untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami menyerahkan setiap alat-alat, jaringan yang kami pakai. Tolong Tuhan berkati sehingga belajar kami di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita masuk di kitab Keluaran. Kejadiannya sudah selesai kemarin ya. Coba Bari mau tanya, Raika, terakhir kemarin kita belajar tentang apa? Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Oke, terima kasih. Terus cerita terakhirnya apa waktu itu? Mela, yang terakhir, siapa yang meninggal? Yusuf. Ya, kemarin materi kita terakhir di Yusuf meninggal di tanah Mesir. Betul. Nah, terus bagaimana kisah selanjutnya ketika Yakub sudah meninggal di tanah Mesir, Yusuf sudah meninggal di tanah Mesir, lalu bagaimana kehidupan bangsa Israel di Mesir? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ternyata setelah ditinggal oleh Yakub, meninggal di Mesir, Yusuf juga meninggal di Mesir, orang Israel ditindas di Mesir. Nah, kira-kira kenapa kok ditindas? Nanti kita mau belajar bareng-bareng ya. Coba Bu Hari tanya, ini ditulis dulu judulnya ya. Sembari nulis judulnya, Bu Hari mau tanya, Olin, tahu nggak ditindas itu apa, Lin? Ditindas. Olin pernah dengar nggak ditindas itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, baik. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, Lin ya. Pinter. Nanti kita belajar bersama. Sean, tahu nggak ditindas itu apa? Diremehkan. Ya, boleh diremehkan, ya, atau disiksa, boleh. Diperlakukan tidak baik, ya. Ditindas itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam tekanan, ya, tidak nyaman hidupnya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Coba nanti kita belajar bersama ya. Hari ini kita masuk di kitab Keluaran 1.
Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Nah, kira-kira siapa nanti tokohnya yang keluar di kitab Keluaran ya? Nah, setiap Sabtu sore kita belajar bareng supaya tahu kisahnya apa yang tercatat di kitab Keluaran. Sudah ya? Kalau sudah, mari kita simak dulu videonya. Shalom adik-adik yang Kak Arfa kasihi. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Alkitab yang sangat penting dan menjadi awal dari perjalanan besar umat Israel. Cerita ini diambil dari kitab Keluaran pasal 1, ayat 1 sampai 22. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang dulunya hidup dengan damai di Mesir mulai mengalami penderitaan yang berat setelah Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Mereka hidup dengan damai. Keturunan Yakub atau bangsa Israel semakin bertambah banyak. Mereka berkembang biak, menjadi kuat dan tersebar di seluruh negeri Mesir. Tuhan memberkati mereka dengan jumlah yang sangat besar. Namun waktu terus berjalan. Raja Mesir yang mengenal Yusuf dan menghargai jasanya akhirnya meninggal dunia. Naiklah Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Firaun ini merasa takut karena melihat jumlah orang Israel yang semakin banyak dan kuat. Ia khawatir jika suatu saat bangsa Israel bersekutu dengan musuh dan melawan Mesir. Karena rasa takut itulah, Firaun mulai menindas bangsa Israel. Ia menyuruh bangsa Mesir untuk memperbudak mereka. Orang-orang Israel dipaksa bekerja keras sebagai budak. Mereka harus membangun kota-kota perbekalan seperti Pitom dan Ramses, mencetak batu bata, mengangkat beban berat, dan melayani Mesir dengan kerja paksa yang sangat melelahkan. Namun, meskipun mereka ditekan dan ditindas, bangsa Israel malah semakin bertambah banyak. Hal ini membuat orang Mesir semakin takut dan membenci mereka. Penindasan pun semakin parah. Firaun kemudian memerintahkan bidan-bidan Ibrani untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Israel, tetapi membiarkan bayi perempuan hidup. Namun, karena takut akan Tuhan, para bidan tidak melaksanakan perintah Firaun. Mereka membiarkan semua bayi itu hidup. Ketika Firaun tahu bahwa perintahnya tidak dilaksanakan, ia menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan perintah baru yang sangat kejam, yaitu agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus dibuang ke sungai Nil. Bayangkan betapa sedihnya orang-orang Israel saat itu. Mereka tidak hanya menjadi budak, tapi juga harus kehilangan anak-anak mereka. Dalam masa yang gelap inilah, umat Israel mulai berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pembebasan. Tapi adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Di tengah penindasan, Tuhan sedang mempersiapkan seorang pemimpin besar yang akan menyelamatkan umatnya dari Mesir. Seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi besar dan pemimpin bangsa Israel. Namanya akan kita kenal bersama di cerita selanjutnya. Jadi, tetap semangat mendengarkan cerita Alkitab bersama. Ya, itu tadi kisahnya ya. Ternyata setelah ditinggal Yusuf, kemudian Firaun, Raja Firaun yang dulu mengenal Yusuf meninggal, maka bangsa Israel mendapat perlakuan yang berbeda. Ya, kita lanjut berikutnya ya. Judulnya sudah ditulis. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini kisahnya. Setelah kematian Yusuf, orang Israel menjadi sangat banyak di Mesir. Karena mereka berkembang biak tadi ya. Kemudian satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Maka semakin banyaklah jumlah mereka di tanah Mesir. Ya, coba Bu Hari tanya dulu. Kemarin Sean sudah ikut nganu ya, Sean ikut sekolah minggu kemarin ya. Coba Sean, saudaranya Yusuf kemarin ada berapa yang pindah ke Mesir? Kemarin udah disebutkan loh ya.
Ada berapa sayang? Saudaranya yang pindah ke Mesir sama bapaknya juga atau kemarin? Masih inget nggak? Nggak Oh, ingat. nggak inget ya. Ada 12 sama bapaknya juga ikut pindah ke Mesir. Bapaknya Yusuf namanya siapa? Ya, siapa yang tahu? Siapa nama bapaknya Yusuf yang ikut pindah ke Mesir? Yakub. Iya, Yakub. Nah, kemudian cerita selanjutnya, keduanya meninggal dan Firaun yang waktu itu baik juga sudah meninggal. Gantilah rajanya. Mereka tidak tahu jasa Yusuf terhadap bangsa Mesir. Ya, yuk kita lihat kisah berikutnya. Coba perhatikan yang ada di gambar. Nah, orang Mesir takut jika bangsa Israel menjadi bertambah banyak. Ya, terutama rajanya ya. Rajanya yang tadi disebutkan Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Nah, takut jika bangsa Israel menjadi banyak. Nah, kemudian mereka ditindas di Mesir. Harapannya supaya bangsa Mesir tidak ditindas oleh bangsa Israel. Mereka ketakutan. Ya. Sambil nunggu kakaknya nulis, Bu Ari mau tanya sama Olin. Lin, coba yang lihat yang ada di gambar, Lin. Itu namanya raja siapa tadi, Lin? Hmm? Raja siapa? Firnaun. Iya, lucu ya, Firaun. Ya, namanya Raja Firaun. Raja Firaun itu raja negara mana? Coba baru tanya sama Sean. Ada rambut. Di mana? Yuk. Mesir. Mesir, betul. Ya, raja negara Mesir. Coba lihat yang ada di gambar ya. Itu namanya Firaun. Dia raja Mesir. Ya, sudah ya. Coba Wanu dibaca. Suaranya Wanu mana ya? Orang Mesir takut jika bangsa Israel menjadi banyak, maka akan melawan Mesir. Ya, jadi karena ketakutan itu, maka nanti ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan terhadap bangsa Israel. Berikutnya ya, yuk kita lihat yang ada di gambar yuk. Nah, karena ketakutan, maka Mesir memperbudak bangsa Israel. Disuruh bekerja, tidak diberi upah, kemudian tidak boleh istirahat, ya. Itu namanya kerja paksa, gitu ya, terpaksa melakukan pekerjaan. Kalau tidak melakukan pekerjaan, maka mereka akan disiksa, ya, bahkan mereka juga akan dibunuh. Jadi bangsa Israel ketika itu berada di tanah Mesir, mereka benar-benar merasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya, karena diperbudak. Coba Bu Ari mau tanya sama Olin dan Sean. Lihat yang ada di gambar, nah. Itu gambar apa? Olin atau Sean dulu yang mau jawab. Itu gambar apa, Olin? Gambar orang disiksa. Iya, betul. Orangnya disiksa. Yang disiksa tadi orang mana, Sean? Yang disiksa itu orang Mesir apa orang Israel, Sean? Coba dilihat. Yang disiksa itu orang Mesir apa orang Israel? Oh, Sean sepertinya terputus ya. Yuk, sudah selesai ya. Coba Raika dibaca.
Karena ketakutan maka Mesir memperbudak bangsa Israel. Ya, karena ketakutan, jumlahnya semakin banyak, bangsanya semakin kuat, maka orang Mesir punya cara untuk supaya bangsa Israel ini tidak bertambah besar dan berkuasa atas Mesir. Maka orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Berikutnya, ini siapa ya? Oke, Sean bergabung lagi ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nara, silahkan dibaca yang ada di layar. Semakin ditindas, jumlah bangsa Israel semakin bertambah banyak. Ya, oke. Semakin ditindas, jumlah bangsa Israel semakin bertambah banyak. Nah, kenapa kok semakin bertambah banyak? Tadi dicerita di video sudah dikisahkan ya, sudah dikatakan bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel. Jadi semakin ditindas, semakin diperbudak, semakin disiksa, jumlahnya semakin bertambah banyak. Ya, harapannya bangsa Israelnya semakin berkurang, malah jadi semakin banyak. Firaunnya bingung ya rajanya ya, kok bisa semakin banyak gitu ya. Itu tadi karena bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Sudah ya. Yuk berikutnya kita lanjut. Mela sudah selesai nulisnya, Nak? Sudah, Bu. Lanjut ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Coba perhatikan yang ada di layar. Nah, karena semakin banyak jumlahnya tadi, maka Firaun memerintahkan supaya bidan yang ada di Mesir yang bernama Sipra dan Pua untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel. Nah, jadi dua bidan yang bernama Sipra dan Pua diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh siapapun bayi laki-laki yang keluar dari atau dilahirkan oleh orang Israel. Harus dibunuh ya supaya jumlahnya tidak bertambah banyak. Sambil nunggu kakaknya nulis, coba Sean sudah bergabung belum Sean ya? Oh sudah ya. Sean, coba lihat yang ada di gambar nak. Itu gambar apa? Mana ini Sean? Kok nggak ada suaranya? Oh, atau Olin dulu. Coba Lin, yang ada di gambar itu gambarnya siapa Lin? Siapa yang ada di layar Lin? Hmm? Bu? Bidan. Ya, bidan itu tugasnya ngapain? Membantu melahirkan. Iya, pinter. Kalau ada orang melahirkan bayinya, biasanya bidan membantu. Ada orang hamil mau melahirkan, nah itu dibantu dokter atau bidan. Nah, kalau yang ada di layar, coba siapa nama bidan yang diperintahkan oleh Firaun? Sean, kelihatan nggak Sean ya? Oh, belum. Baik. Kalau belum, silakan dibaca. Siapa ini yang belum kenal suaranya ya? Yosia. Firaun memerintahkan bidan Sipra dan Pua untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel. Ya, jadi kalau orang Israel, wanita-wanita Israel itu mau melahirkan, harus segera dibunuh bayinya. Kalau yang keluar itu atau yang lahir itu adalah bayi laki-laki. Nama bidannya Sipra dan Pua. Nah, diingat-ingat ya, kita kenal ada tokoh yang namanya Sipra dan Pua. Yuk, berikutnya. Perhatikan yang ada di gambar ya.
Nah, sebentar. Ini siapa lagi yang bergabung ya? Oh, ada Sean. Sean, kenapa mengangkat tangan, nak? Sinyalnya jelek. Oh iya, enggak apa-apa. Sekarang udah bisa bergabung lagi ya. Nah, ayo perhatikan ceritanya. Ya, tadi ada bidan Sean, namanya Sipra dan Pua, diperintahkan Firaun untuk membunuh bayi laki-laki yang keluar dari atau lahir dari orang-orang Israel. Nah, karena takut, bidan Sipra dan Pua tadi tidak melaksanakan perintahnya Firaun. Nah, setelah Firaun tahu bahwa perintahnya tidak dilakukan, maka dia menjadi sangat marah. Nah, kemudian Firaun mengeluarkan perintah lagi bahwa setiap bayi laki-laki orang Israel harus dibuang ke sungai Nil. Nah, nama sungainya apa, Sean? Sungai yang ada di Mesir. Sungai Nil. Iya, Sungai Nil. Coba Olin, nama sungainya apa, Lin? Sungai apa? Sungai Nil. Sungai Nil. Ya, pinter. Oh, kakak-kakaknya nulis yuk, rada cepet yuk, biar Sean sama Olin tidak terlalu lama menunggu ya. Wah, Iya, Olin sampai ngantuk loh, Lin nunggu ya. Sebentar ya, Lin, bentar lagi selesai kok ya. Ya, Mela, Kak Mela, coba dibaca yang ada di layar. Mana suaranya Mela ya? Karena takut Tuhan, bidan tidak melaksanakan perintah. Firaun memerintahkan bayi laki-laki orang Israel dibuang ke sungai Nil. Ya, oke. Sudah selesai ya. Yuk, kita lanjut. Berikutnya. Nah, dalam penderitaan yang dialami di Mesir, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Yuk, coba Olin, perhatikan yang ada di gambar, Lin. Itu gambar orang ngapain, Lin? berdoa. Berdoa, ya, berdoa, berseru kepada Tuhan, ya. Sean, kenapa orang Israel berseru kepada Tuhan, Sean? Penderitaan apa yang dialami orang Mesir, orang Israel tadi, Sean? Tadi Sean sempat keluar, kok ya, jadi belum ngerti cerita nih. Olin aja yuk, Lin. Apa penderitaan yang dialami orang Israel, Lin? Kenapa kok orang Israelnya nangis, berseru pada Tuhan? Ditindas. Ditindas, iya, ditindas, disuruh kerja paksa, bayinya dibunuh, bayinya dibuang ke sungai, ya. Jadi bangsa Israel mengalami penderitaan waktu itu. Nah, kemudian dia ingat bahwa dia punya Tuhan. Maka bangsa Israel berseru pada Tuhan. Yuk, Nara, silakan dibaca yang ada di layar. Dalam penderitaan yang dialami di Mesir, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Oke, yuk, udah selesai. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Nah, kita mau lanjut. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah orang Israel ditindas di Mesir? Tapi sebelumnya, Bu Ari mau tanya dulu sama Raika. Yuk, Raika, penindasan seperti apa, penderitaan seperti apa yang dialami orang Israel ketika di Mesir? Disuruh kerja paksa. Terus, Terus apa? piye toh? Bayi laki-laki dibuang di sungai. Oke, sebelum dibuang? Dibunuh. Iya. Nah, tiga hal itu yang menyebabkan orang Israel merasa ditindas di Mesir, kemudian dia berseru kepada Tuhan. Yuk diulang sekali lagi, Wano.
Apa yang membuat orang Israel menderita, ditindas di tanah Mesir? Mana Wanuh ya? Disuruh kerja paksa. Bayi laki-laki dibuang ke bayi laki-laki dibunuh sama bayi laki-laki dibuang ke Sungai Nil. Oke, sekarang Yosi, tadi ada 2 bidan yang disuruh oleh Firaun untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel. Siapa nama bidannya? Sifra dan Buah. Oke, Sipra dan Pua. Baik, sampai sini paham ya? Yuk, bagian terakhir kita. Pelajaran apa yang kamu dapatkan di sore hari ini? Satu-satu ya. Mulai dari siapa dulu ini? Yuk, ada yang mau mengangkat tangan? Sean, masih mengangkat tangan kah? Oh, sepertinya terlempar lagi ya. Coba Yus. Oke, Raika. Ngangkat tangan tole ora aku. Hai, apa yang anu ketutupan nih Oke. Yuk, Raika, mari kita dengarkan. Apa yang kamu pelajari sore hari Tidak ini? boleh menindas orang lain. Ya, tidak boleh menindas orang lain. Kalau zaman sekarang, bentuk penindasannya itu seperti apa yang tidak boleh dilakukan? Raika? Bullying. Ya, mengejek teman, kemudian membuli, apa tadi namanya? Bullying. Ya, mengejek teman, menghina teman, memukul, melakukan kekerasan. Nah, itu tidak boleh dilakukan, ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa yang kamu pelajari dari kisahnya orang Israel ditindas di Mesir sore ini? Olin? Mm-mm. Sabar. Sabar. Dalam penderitaan. Lucu ya, sabar dalam penderitaan. Oke, baru bisa tangkap suaranya ya. Sabar dalam penderitaan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Kalau kalian tuh penderitaannya apa toh? Penderitaan anak-anak sekarang itu apa? Coba Bari mau tanya Wanu sama Mela. Kalian menderita nggak? Penderitaan anak sekarang itu apa? Penderitaan ya? Apa nggak pernah menderita? Pernah. Pernah, pernah. Yo. Penderitaan anak-anak sekarang itu apa toh? Sulit untuk membaca. Merasa Masa sih ngurus membaca aja sulit kok piye? Penderitaan. Kurangnya literasi. Oh ya, kurangnya literasi itu penderitaan ya. Ya, kalau orang Israel tadi penderitaannya disuruh kerja paksa, bayinya dibunuh ya. Kalau penderitaanmu sekarang tidak bisa membaca. Tadi pesannya Olin harus sabar loh ya kalau menderita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Apa penderitaan yang kamu alami sekarang ini? pulang sekolah kepanasan. Tenane pulang sekolah kemanasan. Oh ya, enggak apa-apa. Tadi katanya harus sabar loh ya. Sabar sampai rumah nanti udah nggak panas. Sean, mau bicara apa nak? Tidak boleh main HP kelamaan. Itu penderitaan banget ya. Nggak boleh main HP lama-lama itu penderitaan banget ya. Oh, Raika, penderitaan nggak itu? Ya, ada penderitaannya ada enggaknya. Weh. Penderitaannya piye penderitaannya? Ya nek lagi seru-serunya jijik HP-ne ya penderitaane. Lucu ya itu penderitaannya. Kalau nggak menderitanya piye? Ya nek misale pas le main kalah kuwi dijaluk ra apa-apa. Oke. Itu nggak menderita. Nara, main HP itu penderitaan, Bora?
Jujur enggak. Iyalah, malah seneng ya toh. Nah, kalau main HP-nya dibatasi itu baru penderitaan, ya toh. Ya, oke. Yuk, kita lanjut ya. Sudah ada yang mau mengungkapkan lagi enggak? Pinter-pinter loh adik-adiknya. Berani mengungkapkan pendapat toh. Sean, Olin, yuk yang gede-gede jangan kalah. Coba Yosi, apa Yos? Jangan jangan menyerah dan andalkan Tuhan di segala situasi. Jangan menyerah, terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Seperti orang Israel tadi ya, ketika dalam penderitaan, maka dia berseru atau mencari Tuhan. Nah, apa yang disampaikan teman-teman betul ya? Yuk, sekarang kita lihat slide yang terakhir. Ini bagian terakhir kita. Nah, yang pertama, dari kisah tadi kita belajar bertahan atau bersabar dalam penderitaan. Seperti yang tadi Olin sampaikan. Ya, bertahan, sabar dalam penderitaan. Penderitaan kita berbeda dengan penderitaan bangsa Israel yang ada di cerita tadi ya. Nah, tapi kan penderitaannya tadi sudah kalian ceritakan satu-satu. Tidak boleh main HP, pulang sekolah kepanasan, susah mempelajari materi-materi tentang bacaan. Nah, itu penderitaan-penderitaan yang muncul di zaman yang sekarang. Nah, ketika kita tahu bahwa itu sebuah penderitaan, maka ingatlah yang nomor 2, berserulah kepada Tuhan saat dalam penderitaan atau kesusahan. Seperti yang tadi disampaikan Yosia, dalam keadaan apapun, ayo kita berseru kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel pun juga melakukan hal yang sama. Ketika hidupnya sedang susah, sedang menderita, dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Nah, kira-kira besok bangsa Israel ditolong Tuhan atau tidak ya? Nah, kisahnya akan kita saksikan, kita lanjutkan di hari Sabtu minggu depan. Nah, tadi kan slide yang terakhir menunjukkan orang Israel yang sedang berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan jawab tidak ya? Besok Sabtu kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, yang ketiga, tidak berbuat jahat pada sesama. Seperti yang tadi disampaikan Raika. Jangan menindas sesama, jangan mengejek sesama, ya, jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Tidak hanya kepada teman loh ya, kepada guru, kepada orang tua, jangan berbuat yang tidak baik. Ya, berbuat yang sopan, berbuat yang baik. Cukup? Sudah selesai semua? Sudah ya, buat tutup ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Kita mau tutup belajar kita di sore hari ini ya. Kitab Keluaran, kita belajar tentang bangsa Israel ditindas di Mesir. Kelanjutannya seperti apa? Kita lanjutkan di hari Sabtu minggu depan. Ya, ada yang mau doa penutup? Kemarin doa penutupnya sepertinya oke. Iki antarane Wano apa Mela iki ya sing angkat tangan. Mela. Mela, baik. Yuk, kita mau doa penutup dipimpin Kak Mela ya. Yuk, Mela diajak berdoa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah bisa menyelesaikan kegiatan Sabtu ceria hari ini. Kiranya kami bisa mengambil inti-inti cerita yang baik dan dimasukkan ke dalam hati kita dan dilakukan kegiatan sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau melanjutkan aktivitas kembali. Kiranya Tuhan berkati selalu untuk kami semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Ketemu besok di gereja ya. Sehat selalu. Tuhan berkati. Dah.